Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ini adalah sebuah acara internal dari relawan Anies Baswedan yang kemudian mencoba untuk menyamakan frame. Kan logikanya dari pendekatan psikologi kita bisa sampaikan tidak ada kerjasama tanpa kesamaan persepsi. Jadi ini baru tahap awal gitu. Kan kita tahu Pak Anies juga belum jadi calon presiden, baru bakal calon. Mudah-mudahan sebentar lagi ya Nasdem, Demokrat, PKS mendeklarasikan secara resmi. Tapi kan minimal secara jujur gitu kan belum gitu. Ini baru kalau orang Sunda itu ngawahan. Siap-siap ancang-ancang. Nah, ancang-ancangnya apa ini? Menyamakan persepsi, menyamakan frame, karena kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan tidak ada apa-apa. Ini suasana biasa saja, tapi kepanikan yang luar biasa muncul justru dari calon lawannya. Padahal lawannya pun kita belum definitif siapa lawannya, meskipun kita sudah bisa perkirakan. Nah, bagaimana acara di luar? Seseorang seperti ini yang tidak melihat rakyat miskin kota kita dukung untuk pilpres ke depan. Kita dukung untuk menjadi pemimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Tentu tidak, kawan-kawan. Orang-orang seperti inilah yang akan membuat kita jauh menjadi negara yang maju, kawan-kawan. Oke, baik, untuk itu sekian dari pembukaan orasi saya. Saya akan lanjutkan nanti. Saat ini saya akan menghadapi dengan orang tersebut. Terima kasih. Kita lihat jumlahnya paling 20 orang ya maksimal. Oke, kita dengarkan sedikit lagi. Oke. Bagaimana kawan? Bagaimana kawan? Hidup mahasiswa. Hidup pemuda Jakarta. Hidup pemuda yang melawan. Pada sore ini kami menyampaikan kepada bapak-bapak dan abang-abang yang ada di sini, kami di sini tidak mengambil sikap untuk mengambil suatu tindakan, memicu suatu provokasi. Apakah kalian tahu yang kalian pahami? Politik di negara ini adalah politik demokratis. Dan jika ada suatu gerakan pemuda yang menggerakkan suatu gerakan oposisi, maka itu kalian anggap salah, kawan-kawan. Tidak. Itu ya. Pertama dia bilang hidup mahasiswa. Kalau hidup mahasiswa biasanya identitasnya jelas dong. Ada UI, ada UGM, ada ITB, Unpad, Unisba atau apa. Ini nggak ada, nggak disebutin kampusnya. Kemudian yang kedua dia bilang pemuda ini harus melawan katanya. Melawan, yang harus dilawan oleh pemuda adalah kezaliman dari rezim. Kalau bicara ada kehendak orang kan dilindungi oleh undang-undang ya untuk berkumpul, berpendapat dan menyatakan sikap gitu. Nah, kemudian dihalang-halangi seperti ini, diprovokasi sambil bilang kami tidak menghalang-halangi, kami tidak memprovokasi. Tapi yang mereka lakukan adalah provokasi. Ya maksudnya apa coba? Ini ada kumpulan relawan sedang berdiskusi, sedang saling mengenal. Di sini ada demo juga bisa dikatakan bukan ya. Ini hanya upaya mengganggu saja lah. Seperti spanduknya yang dibentangkan tadi, Bapak pemecah belah bangsa. Ini kalau kita tanya saja, coba sebutkan satu saja apa yang dipecah belah oleh Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan itu justru hari ini adalah simbol perubahan, adalah simbol persatuan. Kenapa? Karena dukungan datang dari mana-mana. Bukan hanya dari kalangan umat Islam, tapi juga dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Bukan hanya dari Jawa, tapi juga dari non-Jawa. Bukan hanya dari emak-emak, tapi juga dari bapak-bapak, dan seterusnya gitu.
bahkan sahabat-sahabat saya yang dari Melbourne, Australia, dari Arab Saudi, Malaysia dan sebagainya itu sudah greget gitu, pengen betul-betul bertindak, berkampanye gitu. Walaupun kan memang belum ada, jadi tunggu sabar gitu. Kita simak dulu deh apa yang disampaikan Pak Anies. Setelah dideklarasikan setengah sobekan tiket karena tiketnya belum full. Tadi saya bilang, saya belajar dari sejarah. Memang ada kompetisi yang bebas dari fitnah, bebas dari serangan, bebas. Nggak ada. Jadi nggak usah cengeng juga. Ketika kemudian banyak serangan, ya kok banyak serangan. Memang di mana selama ini? Anda nggak lihat peristiwa di mana? Di seluruh dunia. Di segala zaman. Begitu sampai kepada persoalan seperti sekarang ini namanya kompetisi dan lain pasti ada. Jadi Anda udah siap? Jadi bukan hanya sudah tinju-tinju politik itu? Ya, siap, tapi juga sudah tahu dari dulu. Bukan sesuatu yang kayak kita, oh kok ternyata rame ya, ternyata banyak fitnah ya. Loh, selama ini nggak pernah baca apa gitu. Oke, banyak, ada segala macam. Jadi, tapi saya meyakini, bila wilayah politik ini yang penuh dengan segala macam tantangannya kita hindari, maka kemajuan akan sulit dialami Republik ini. Ya, kalau Pak Anies sendiri sudah sangat memahami apa yang akan terjadi, seperti hal-hal yang seperti ini barangkali sudah bukan hal besar gitu, dan saya juga meyakini itu pula yang terjadi pada rekan-rekan relawan yang tadi berkumpul di sana. Maka yang terpenting kan riak-riak ini tidak sama sekali tidak mengganggu, tapi justru lebih menguatkan. Kan kalau pejuang itu gitu ya, ketika ada hambatan dia bukan mundur, dia merasa justru lebih tertantang gitu. Hambatan menjadi tidak ada dalam kamus hidupnya, yang ada adalah tantangan. Ini tantangan untuk kita berjuang lebih kuat, untuk merapikan saf itu, merapikan kelompok kita, dan kemudian kita menyebarkan kebaikan. Kan itu yang menjadi inti dari perjuangan relawan. Kita menyebarkan berita baik tentang Anies. Walaupun itu kemudian oleh Bawaslu pun sudah disebutkan tidak etis katanya ya. Tapi ya sudahlah ya. Yang terpenting niatan kita baik. Kemudian kita juga berharap apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan tentu mendapatkan apresiasi terus-menerus yang semakin membesar ya. Bukan hanya dari relawan tentu, tapi dari orang-orang yang sebelumnya meragukan, yang sebelumnya menganggap ini tidak Anies itu politik identitas, radikal dan segala macam. Nah kan ketika kita berikan informasi yang sebaliknya, yang sebenarnya, yang sesuai fakta, mereka berubah. Dan itu banyak yang terjadi. Jadi sahabat SJ Channel semua, insya Allah mulai pekan depan ya, kita akan mencoba berdiskusi dengan orang-orang yang tadinya gitu tidak ada di kubu Anies Baswedan, atau malah berpandangan yang negatif tentang Anies Baswedan, kemudian berbalik setelah tahu fakta dan datanya. Nah itulah yang akan diperjuangkan oleh para relawan termasuk komandan. Baiklah sahabat semua, kita tidak akan berpanjang lebar. Yang pasti ini sebuah tantangan, kita berjuang terus ya. Bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan relawan, boleh bergabung dengan kami, relawan komandan, komando menangkan Anies Baswedan. Baik, salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.